Shalom Bapak Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi. Walau kita tidak bertemu secara langsung, tapi hati kita tetap bersama ya. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah pada bulan Mei dan minggu pertama, dan disertai dengan perjamuan kudus. Marilah saat ini kita bersama-sama beribadah walaupun kita berada di tempat yang berbeda ya saudara, tetapi hati kita tetap bersama. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama sujud kepada Tuhan walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami sujud di hadapan. Bersama-sama berdoa untuk kota kita tercinta. Kita akan bersama-sama berdoa
sujud di hadapan-Mu. Kami menyerahkan hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah walaupun melalui online Tuhan, tapi kami percaya hati kami satu. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dan juga berkati saudara-saudara kami yang ada di rumah, supaya juga dapat menjadi berkat dan dapat memberkati saudara-saudara yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, sebenarnya saya sangat rindu sekali bersama-sama berkumpul di gereja seperti biasanya ya, melayani, dilayani, sangat rindu sekali saudara. Tapi keadaannya memang harus seperti ini. Tapi kita semuanya tetap harus sehat dan semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Amin, amin Mbak. Saudaraku, ada satu pujian yang mengatakan bahwa walaupun bumi bergoncang, walaupun gunung-gunung beranjak, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah menjauh dari kita. Amin. Dan bagi kita orang-orang yang percaya harus tetap selalu percaya kepada Tuhan. Dan hati kita tidak boleh goyah walaupun bumi goncang, walaupun ada corona yang melanda, walaupun banyak musibah yang terjadi pada saat ini. Tetapi kita harus ingat bahwa tetap harus percaya kepada Tuhan. Hatiku percaya. Why
Ya, saudara saat ini kita sudah bersuka cita memuji Tuhan walaupun secara online ya. Dan tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, memang saat ini keadaan kita sedang mengalami masa-masa sulit, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat, saudara. Ada amin? Amin, Mbak. Jadi kita percaya saja bahwa Tuhan akan segera memulihkan keadaan kita saat ini. Amin. Mari saudara, kita akan sama-sama pujikan dengan iman waktu Tuhan yang terbaik. Sesungguhnya kerinduan kami adalah hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan berkati apa yang sudah kami laksanakan dalam ibadah pagi hari ini. Puji-pujian yang kami naikkan, kiranya Tuhan berkenan duduk di atas puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Bapa, memberkati kami saat ini untuk kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah buat kami sekalian apa yang Tuhan maksudkan atas hidup kami, supaya hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bagi pemimpin
mengirim pujian. Kalau mau sejenak duduk dulu silakan, tidak masalah. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa saudara semuanya adalah berkat Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kalau saat pagi hari ini di bulan Mei, minggu pertama ini kita boleh melaksanakan ibadah secara online dan saudara ada di rumah masing-masing. Doa kami senantiasa bagi saudara sekalian, kiranya saudara semuanya dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apa, sehat senantiasa, dan diluputkan dari bahaya darurat COVID-19 ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, tetaplah sesuai dengan protokol dari pemerintah, kita tetap disiplin sesuai dengan arahan dari pemerintah supaya kita terhindar dari bahaya dari pandemi COVID-19 ini. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai terjadi seperti pepatah mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelahnya. Jangan sampai gara-gara karena kita lengah dan tidak disiplin sekali saja atau satu hari saja, maka hancurlah kedisiplinan kita yang 2 bulan kemarin, saudara sekalian. Janganlah itu terjadi. Ya, kita harus tetap mendisiplin diri, ya, menjaga diri kita supaya tetap bersih. Kita rajin cuci tangan, kita minum vitamin yang cukup, kemudian kita juga social distancing, dan kita senantiasa pakai masker, ya. Kalau pada saat ini saya tidak bisa pakai masker, ya, mohon maaf. Tentu saja supaya suara saya bisa lantang dan bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian. Dan lakukan itu terus, jangan sampai gara-gara lengah sekali maka hancurlah yang 2 bulan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau sampai hari ini kondisi saudara sehat, ini adalah semata-mata adalah anugerah Tuhan. Saya yakin kedisiplinan kita itu sangat terbatas. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan lengah. Tetapi kalau toh ternyata sampai pada hari ini kita dalam kondisi baik, itu tentu saja karena kita berupaya disiplin, tetapi karena anugerah Tuhan itu faktor yang terbesar buat kita sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya tidak mungkin berbicara banyak, saudara sekalian. Saya tertarik untuk berbicara tentang hidup, ya. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa kiranya saudara semuanya dalam keadaan baik, ya. Satu kata yang disukai oleh hampir semua manusia itu hidup, ya, karena manusia ingin semuanya mengalami yang namanya hidup. Dan tentu saja lawan dari kata hidup itu yaitu mati, itu satu hal yang dihindari oleh manusia. Kebanyakan manusia menghindar dari kata-kata kematian tadi, karena orang berpikir yang namanya mati itu biasanya adalah berpikir semuanya menjadi sirna, semuanya berakhir, semuanya sudah tidak ada artinya lagi, atau semuanya berakhir, ya, dan tidak ada lagi yang namanya sukacita dan karena kematian, saudara sekalian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup itu dimulai ketika Tuhan menghembuskan nafasnya ke hidup manusia Adam. Saat itulah dimulainya yang namanya hidup. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sejak saat itu ketika nafas Tuhan dihembuskan ke hidup Adam, terjadilah hidup pada diri Adam, dan itulah hidup yang diawali, saudara sekalian. Nah, kemudian manusia hidup itu disetting sedemikian rupa oleh Tuhan adalah hidup yang ideal, hidup yang kekal, bukan sementara, hidup yang abadi, dan tidak akan ada kematian. Ingat itu, saudara sekalian. Jadi ketika Adam mendapatkan hidup, di saat itu disetting Tuhan untuk tidak mungkin mati. Jadi hidup yang mulia, hidup yang kekal, hidup yang abadi. Itulah settingan awal Tuhan ketika Dia menghembuskan nafasnya di hidup
manusia ada. Dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu itu Adam dan Hawa mendapatkan firman Tuhan itu sederhana sekali. Coba saya mungkin mic-nya saya lepas dulu ya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada waktu Adam dan Hawa belum berdosa, mereka ada di dalam Taman Eden, hidup dalam suasana yang sangat ideal. Itu firman-Nya sederhana sekali dari Tuhan kepada mereka berdua. Apa itu saudara sekalian? Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kemudian lanjut, Kejadian 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Hanya perkara ini saudara sekalian sederhana sekali. Kalau itu dipahami dan ditaati oleh Adam dan Hawa, maka tidak akan pernah mereka yang mengalami kematian. Jadi sederhana sekali firman itu. Sederhana, yaitu beranak cucu, penuhilah bumi, taklukkan alam, berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara dan segala binatang. Kemudian juga memperhatikan supaya tidak makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dengan firman yang sederhana ini tidak dibutuhkan yang namanya hukum Taurat dan Injil. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika firman itu diberitakan, itu tidak ada rancangan bahwa firman ini belum cukup, firman ini belum selesai, harus ada Alkitab, harus sampai selesai sampai dengan kitab Wahyu. Tidak demikian saudara sekalian. Karena apa? Karena settingnya Tuhan manusia itu hidup kekal, sehingga cukup dengan firman ini sederhana mereka hidup ideal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, manusia sangat bahagia pada waktu itu hidup di Taman Eden karena nyaman, ya, segala sesuatu ada, tersedia, bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara langsung, hidup kekal, tidak ada sakit penyakit dan tidak ada kejahatan. Tidak ada yang namanya kuman, bakteri, virus yang tidak bersahabat dengan tubuh manusia. Semuanya tidak membahayakan bagi tubuh manusia saat itu, saudaraku. Ya, hidup yang sangat menyenangkan sekali. Namun, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika manusia mulai jatuh dalam dosa, maka ketika mereka tidak taat pada Tuhan, kondisi berubah sama sekali, berubah drastis. Berubahnya tidak lambat laun, saudara sekalian. Memang kalau kita perhatikan situasi sekarang semakin buruk dibandingkan ketika Adam dan Hawa mereka mulai mengalami dihukum. Ya, ketika mereka pertama dihukum, itu mereka harus bekerja keras, kemudian mereka harus mengalami yang namanya penderitaan dan bahkan kematian. Dan lambat laun sampai sekarang kita bisa perhatikan karena dosa, maka dunia ini menjadi bukan tempat tinggal yang ideal lagi. Namun sebenarnya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, begitu dosa menyentuh Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa seketika berubah drastis. Manusia hidupnya menjadi sia-sia. Yang namanya abadi kekal sudah tidak ada lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, manusia menjadi sangat sengsara hidupnya, baik secara fisik juga secara batin. Secara fisik karena manusia harus bekerja keras untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, untuk mereka bisa mencari nafkah, dan mereka harus terhindar dari yang namanya sakit penyakit. Jadi secara fisik mereka itu penuh dengan derita. Dunia lingkungannya sudah tidak bersahabat lagi dengan dia. Banyak sekali bakteri, virus, dan bencana alam yang mengancam jiwanya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dan juga secara batin manusia sangat menderita. Oleh karena apa? Karena manusia batinnya itu diperbudak
dengan keinginan hawa nafsu duniawi. Ini yang menyebabkan sengsara bagi hidup manusia. Saudara yang terkasih dalam Yesus, kemudian setelah manusia berdosa, maka barulah firman Tuhan menjadi sangat kompleks. Yang dulunya tidak dibutuhkan yang namanya hukum Taurat, tidak perlu yang namanya Injil, dan gak usah ada. Manusia hidup di Taman Eden sudah cukup, saudara sekalian, dengan firman Tuhan yang tadi sederhana. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, maka firman menjadi sangat kompleks. Harus ada hukum Taurat, harus ada kisah perjalanan bagaimana penyelamatan Tuhan kepada manusia melalui sejarah Israel dan seterusnya, saudara sekalian. Dan kemudian diturunkannya yang namanya Mesias dan Injil. Itu adalah cara Tuhan untuk manusia kembali kepada Tuhan, kembali kepada settingan awal Tuhan, yaitu supaya manusia memiliki hidup yang ideal, hidup yang kekal, berhubungan dengan Tuhan secara langsung, berkomunikasi dengan baik lagi. Saudara terkasih dalam Yesus, maka saudara, sesungguhnya untuk manusia itu kembali mendapatkan hidup yang ideal, hidup yang kekal, berhubungan dengan baik dengan Tuhan, maka inisiasi Tuhanlah yang membuat manusia itu pada akhirnya bisa kembali kepada hidup yang ideal tadi, ya, yaitu diturunkannya Juru Selamat Mesias di tengah-tengah manusia. Itu sesungguhnya itu semata-mata adalah cara Tuhan untuk meraih manusia supaya mereka kembali kepada dirinya, supaya dia bisa kembali berkomunikasi dengan manusia dengan nyaman, dan supaya manusia memiliki hidup yang ideal, bukan hidup-hidupan, ya. Hidup-hidupan itu apa ya? Kita urip tapi ujungnya mati, itu namanya hidup-hidupan, saudara sekalian, ya. Kelihatannya sih senang, kelihatannya menikmati hidupnya, tetapi ujungnya adalah binasa. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah benar hidup, menikmati hidup, nyaman, dan itu kekal. Dan itu bukan di sini, bukan di bumi ini. Bumi ini tempat penghukuman, tetapi tempat yang sudah Tuhan sediakan adalah tempat di mana Tuhan menghendaki supaya manusia itu bisa menikmati yang hidup yang sesungguhnya, hidup yang ideal. Saudara yang terkasih dalam Yesus, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara yang terkasih dalam Yesus, Tuhan ingin manusia hidup bahagia seperti awal diciptakannya. Jadi keselamatan dan hidup kekal adalah inisiatif Tuhan yang sangat merindukan hubungan antara dia dengan manusia menjadi baik lagi. Maka ajakan Juru Selamat tadi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Karena dosa, manusia itu menjadi tidak pernah hidupnya itu merasa dipuaskan, selalu saja itu dikejar-kejar yang namanya keinginan, dan mereka tidak pernah merasakan syukur pada Tuhan. Itulah dosa. Mereka diancam dengan sakit penyakit, mereka diancam dengan bencana, diancam dengan kematian, dan juga keinginan hati yang senantiasa meluap-luap untuk selalu saja mereka itu ingin dipuaskan dengan kedagingannya atau hal-hal nafsunya. Saudara yang terkasih dalam Yesus, itu hidup yang sia-sia, hidup yang sangat menyiksa. Nah, dengan datangnya Juru Selamat, maka settingan awal manusia untuk bisa kembali hidup yang sempurna itu bisa akhirnya menjadi harapan yang nyata bagi umat manusia. Saudara yang terkasih dalam Yesus, hidup dari kematian itu dialami oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang saat ini dihayati oleh banyak gereja. Setelah Paskah yang sudah kita lalui beberapa hari yang lalu kita hayati, dan sekarang ini adalah masa-masa Yesus hidup dengan tubuh kemuliaan. Hidup semacam inilah yang sebenarnya Tuhan inginkan umat ciptaannya itu mengalami juga. Apakah kamu tidak menginginkan hidup seperti yang aku alami ini?
inilah contoh wujud contoh dari cara hidup yang sesungguhnya yang harusnya manusia itu bisa menikmati itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan juga bahwa ketika Yesus mati, banyak orang-orang kudus yang sudah meninggal mereka juga bangkit. Jadi kebangkitan itu waktu itu bukan hanya Yesus dari kematian, tetapi para nabi, orang-orang kudus, orang-orang perjanjian lama yang mereka hidupnya saleh pun juga mereka ternyata bangkit dari kematian. Matius 27 ayat 51 dan 52. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup inilah yang dikehendaki Tuhan, bangkit dari kematian dan hidup nyaman tanpa dosa, tidak ada penyakit, tidak ada lagi bencana dan lain-lain. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya hidup macam ini menjadi harapan yang kuat bagi iman kita, ya. Amin, saudara sekalian. Jangan berhenti di tengah jalan, terus maju sekalipun perang rohani. Memang dunia ini bukan surga, tidak mungkin kita akan merubah dunia ini menjadi surga, karena itu tempat yang berbeda. Di tempat inilah kita ini sedang dalam ujian iman. Oleh sebab itu tidak ada cara lain selain daripada kita taat dan pegang janji Tuhan. Harapanku adalah sama seperti Yesus hidup, seperti itu juga aku akan hidup. Jangan berhenti di tengah jalan, terus maju sekalipun perang rohani. Penderitaan yang ringan ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Itu firman Tuhan. Penderitaan yang ringan ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Ini yang harus kita pegang. Amin, saudara sekalian. Ya, itulah hidup yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat kita orang yang percaya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, jangan sampai terjadi gara-gara nilai setitik rusak susu sebelahnya, gara-gara ketidaktaatan sehari saja hancurlah ketaatan kita yang dibangun bertahun-tahun mengikut Tuhan Yesus yang sudah kita bangun. Tetaplah disiplin, tetaplah taat, ya, supaya dengan demikian hidup yang ideal itu pada akhirnya akan kita raih. Hidup dalam kemuliaan sama seperti Yesus bangkit dari kematian. Demikianlah kita pun juga akan lepas dari daging yang fana ini, dan kita akan beralih mengenakan daging atau tubuh yang tidak dapat binasa. Bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya sangat diberkati, yaitu kata-kata Tuhan Yesus sendiri ketika di dalam Matius 24 ayat 40 sampai 41, dia katakan, pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus dia datang yang kedua kali, di saat itulah apa yang diharapkan orang-orang percaya akan menjadi nyata. Hidup sama seperti settingan awal Tuhan, tidak binasa. Akan terjadi pertemuan di udara. Yesus turun dari surga, kedatangan yang kedua kali akan disambut oleh umatnya yang setia dan yang bertahan. Jangan sampai terjadi gara-gara nilai seperti rusak susu sebelahnya. Jangan itu terjadi pada diri kita. Itu adalah orang-orang yang tetap taat dan disiplin kepada Tuhan, dan dia akan menyongsong Tuhan naik ke surga, bertemu di udara dengan Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Ini pasti akan terjadi. Dikatakan ada dua orang yang sedang bekerja, tahu-tahu yang satunya terangkat, yang satunya tertinggal. Yang tertinggal karena mereka tidak percaya dan tidak taat, dan yang terangkat adalah mereka yang tetap taat sampai pada akhirnya. Saudara terkasih dalam Yesus, seriuslah ikut Tuhan. Jangan hanya main-main. Serius, taat kepadanya. Raihlah hidup yang sesungguhnya itu.
tetap bertahan dalam derita, karena kemuliaan menanti kita di surga dan sudah semakin dekat, dan bahkan kemuliaan itu sudah di depan mata kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang saat ini kita sungguh prihatin dalam kondisi darurat COVID-19 ini. Kita percaya dan yakin bahwa ini memang belum waktunya berakhir atau belum memasuki zaman yang sangat terakhir, atau Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Dan kita percaya bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Namun dalam hal ini saya ingin pengharapan kita bukan hanya di situ saja, tetapi pengharapan kita jauh lebih ke depan lagi, bahwa kita akan mengalami hidup yang ideal, yang tidak tersentuh oleh virus dan tidak tersentuh oleh bakteri lagi. Memang bukan di sini tempatnya sudah disediakan Tuhan di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan bersama-sama menikmati berkat perjamuan kudus. Kita akan berdoa, kemudian saya akan berdoa bagi roti dan perjamuan yang sudah disediakan di gereja. Nanti sinar jemaat yang ambil bagian dalam perjamuan kudus dipersilakan untuk menikmati. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan ini. Kami boleh dikuatkan iman kami bahwa kami dikembalikan kepada settingan awal ketika manusia dihembuskan nafas Tuhan untuk mendapatkan hidup, di mana hidup manusia hidup yang ideal, hidup tanpa dosa, bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, dan mereka bisa hidup nyaman tanpa ancaman sakit penyakit, tanpa ancaman bencana apapun. Dan inilah perjuangan Tuhan Yesus ketika Yesus harus mati di kayu salib, karena usaha untuk mengembalikan manusia kepada dari hidup yang binasa kepada hidup yang mulia, hidup yang kekal. Terima kasih Bapak di surga, dan saat ini kami akan menikmati berkat perjamuan kudus. Kami mau bersatu hati dengan seluruh sidang jemaat untuk memohon berkat Tuhan atas roti dan anggur yang sudah Tuhan sediakan ini. Bapa di surga, turunkanlah berkat-Mu, berkat rahmat Bapa di surga dan Roh Kudus atas roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap kali kami yang menikmatinya ada persatuan antara tubuh dan darah Tuhan dengan tubuh dan darah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sekarang Tuhan, kami juga memohon pengampunan-Mu, layakkanlah kami oleh pengampunan Tuhan, sehingga kami diampuni segala kesalahan, kekurangan dan dosa kami, dan kami boleh dilayakkan untuk menerima roti dan perjamuan suci pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, roti dan anggur sudah kami bagikan bagi saudara-saudara yang ada di dalam ruang gereja. Dan saya ingin sharing untuk bagaimana kita menikmatinya di rumah Anda masing-masing. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan, waktu itu ditulis oleh Rasul Paulus, dia katakan bahwa apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Kemudian bahwa ketika Tuhan Yesus ketika malam dia diserahkan, dia mengambil roti, sesudah mengucap berkat, dia memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ada kata dipecah-pecahkan. Jadi tolong ketika saudara nanti di rumah, saudara mengangkat roti ini dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala, kemudian saat akan makan setelah saudara berdoa, dipecah semacam ini. Dipecah ini ya. Ada prosesi dipecah. Ya. Ini sama dengan gereja-gereja di tempat lain di Manado. Kalau kita perhatikan dari gereja umat Katolik, itu hambanya, imamnya, dia pasti ada prosesi. Dia mengangkat roti atau tubuh Tuhan dan dipecahkan. Oke, jelas?
Kemudian saya akan sampaikan sederhana saja, saudara bisa lakukan itu di rumah Anda masing-masing dengan kata-kata yang sederhana seperti yang saya arahkan pada siang atau pagi hari. Demikian. Baik, sidang jemaat semuanya siap? Ya, kebetulan roti saya sudah saya pecahkan ini. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan segenap iman dan percaya kita yang sudah memohon ampun dari Tuhan, kita dilayakkan untuk menerima roti dan anggur berjamuan ini, dan sudah saatnya kita akan melaksanakannya. Kita pegang roti yang sudah diberkati ini dengan tangan kanan dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengan iman katakanlah di dalam hati, Tuhan, roti yang sudah diberkati ini aku percaya mempersatukan aku dengan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipecahkan. Silakan dinikmati. Sekarang kita pegang anggur yang sudah diberkati ini dengan tangan kanan kita dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita dan kita akan segera menikmati. Tuhan, kami percaya bahwa anggur yang sudah diberkati ini akan mempersatukanku dengan darah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan sengsara dan mati Mesias. Dengan jalan itulah setiap orang yang berdosa mereka punya kesempatan untuk menikmati hidup yang ideal. Kami boleh diubah dari hidup yang binasa menjadi hidup yang kekal dan penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga atas perjuangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan semuanya ini kami nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan demikian ibadah minggu pertama bulan Mei 2020 sudah selesai. Tuhan Yesus